Kawan Ridwan Kamil Pak, melihat peluangnya nanti bagaimana Pak? Ya kalau udah mau maju ya tarung, bahwa dia didukung oleh semuanya, saya sendirian nggak apa-apa. Saya berkoalisi sama siapa? Sama rakyat aja. Mas Pram sempat berkomunikasi dengan Mas Anies nggak, Mas? Sempat. Apa yang disampaikan? Ya secara jujur saya hari Minggu atau hari Sabtu saya nelpon Mas Anies. Yang nyambungin sebenarnya Ketua DPD. Saya bilang ke Mas Anies, Mas, bismillah, mudah-mudahan kita cocok. Saya sampaikan ke beliau. Karena dalam artian? Ya cocok dengan kita, kan beliau datang ke DPD PDI Perjuangan. Boleh tanya sama Mas Anies. Bahkan saya sama semua orang itu hubungan saya sangat baik. Tadi pun saya berkomunikasi sama Mas Anies. Saya mengatakan kepada Mas Anies, Mas, ingat nggak Dito anak saya yang jadi Bupati Kediri sekarang, itu ketika lahir jenengan nungguin. Waktu itu Mas Anies ketua Senat. Jadi bagi saya yang begini nyantai-nyantai aja gitu. Mas, tadi kan Mas Pram bilang katanya survei nggak ada, kemudian sudah lama tidak ada di depan. Jadi alasannya kenapa akhirnya mengiyakan? Yang pertama tentunya panggilan ya, bahwa Jakarta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 itu akan menjadi kota ekonomi, pusat ekonomi nasional dan kota global. Maka perlu orang yang punya pengalaman panjang. Saya terus terang, selain di birokrasi sudah cukup lama, pengalaman saya lengkap sekali. Sebagai sekretaris kabinet, saya mengetahui semua problem yang ada di Republik ini karena memang tugasnya sehari-hari. Jadi semua semua rapat pasti saya hadir. Yang membuat kesimpulan rapat pasti saya. Yang kemudian mendistribusikan kepada seluruh menteri dan kepala badan dan lembaga juga saya. Sehingga saya tahu banget urusan-urusan detailnya, termasuk urusan detail Jakarta. Tetapi untuk urusan detail Jakarta, nanti kalau jangan tanya misi-misi urusan itu distorkan ke KPU aja belum, nanti setelah kami storkan. Dan terus terang karena ini hanya 2 hari, teman-teman pasti membayangkan saya nggak pernah menyiapkan, akhirnya harus menyiapkan, tidur aja juga enggak akhirnya. Jadi ketika hari Senin saya diminta itu, 1 hari penuh saya tidak tidur. Bukan apa-apa, pikiran. Karena ya mohon maaf, saya ini berpolitik kan udah panjang banget. Saya dulu pernah menjadi ketua Senat, ketua Dewan Mahasiswa ITB, berpartai menjadi anggota DPR sejak tahun 99, jadi udah terlalu panjang. Maka anak saya bilang begini sama saya, Bapak ini di Gen Z nggak ada yang kenal. Ya gimana mau kenal, muncul aja nggak. Kalau saya di Twitter maupun di IG saya, yang muncul siapa? Cucu saya dan sepeda, nggak ada. Dan pemerintahan, nggak ada. Tentang saya mau ngapain, nggak ada. Udah ya, makasih. Pak, hari ini skenarionya gimana Pak? Dua apa? Posisi di kabinet apakah nanti akan cuti atau keluar? Sesuai dengan undang-undang sudah diatur bahwa yang namanya pejabat negara ketika mulai melakukan kampanye pilihannya 2. Apakah dia cuti, apakah dia mengundurkan diri. Dan ini sudah saya sampaikan kepada Bapak Presiden dan Pak Mensesnek. Mengenai apanya nanti, ini kan masih tanggal 27 ya? Bukan, September baru ditetapkan. Saya akan bekerja seperti biasa, tetapi saya akan menggunakan waktu saya juga untuk mulai keliling tidak berkampanye, memperkenalkan diri, door to door, dari hati ke hati. Terkait dengan sudah ada komunikasi. Lo tadi malam ke sini. Skenario hari ini Pak. Mas menegaskan berarti sebelumnya memang Mas Anies sempat ingin dicalonkan oleh PDIP, Mas? Iya, tanya Mas Anies. Kan di situ nanyanya telepon, saya jawab telepon, iya ada. Karena tadi Mas Pram menyatakan bahwa mudah-mudahan kita cocok. Ya karena dia ke DPD PDI Perjuangan. Mas Pram, kalau boleh dijelasin dikit nggak soal pakaian yang dipakai hari ini? Iya, sama skenario hari ini Mas. Jadi saya memakai pakaian Jakarta. Dominannya adalah Betawi. Nanti juga saya pakai kopiah. Kenapa saya pakai pakaian ini? Karena ini Jakarta. Walaupun saya orang dilahirkan di Kediri, orang tua saya orang Jogja, saya besar di Kediri sampai SMA, kuliah di ITB dan seterusnya. Tetapi saya memberikan apresiasi penghargaan bahwa saya berpakaian seperti ini ingin menunjukkan saya akan mengetuk pintu untuk semua hati yang ada di Jakarta bahwa saya mudah-mudahan diberikan mandat restu untuk bisa berkontribusi di Jakarta ini.
Ya, Skenario-nya hari ini ke DPP dulu lalu habis itu ke KPUD. skenario-nya ikut yang ngatur. Kan ketemu Mas Rano dulu berarti ya. Pasti sama-sama sama Mas Rano ya. Udah ya, dimatiin dulu ya. Udah matiin dulu.